Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Walidah Mubarokah, NIM 2017204015 dari kelas 1 Mazawa A. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dasar dalam studi hadis. Yang pertama, sunnah menurut ulama hadis yaitu sama atau muradif hadis karena mereka memandang Rasul sebagai panutan dan contoh teladan bagi manusia atau uswatun hasanah. Yang kedua, sunnah menurut ulama usul fikih adalah hanya perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Yang ketiga, sunnah menurut ulama fikih adalah sunnah dilihat dari segi hukum sesuatu yang datang dari Nabi, tetapi hukumnya tidak wajib. Sunnah sendiri menurut bahasa adalah suatu perjalanan yang diikuti, baik dinilai perjalanan baik atau perjalanan buruk. Sedangkan secara istilah adalah semua perkataan, perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, khobar. Khobar secara bahasa diartikan an-naba atau berita. Menurut istilah muhaddisin, khobar identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu athar, secara bahasa diartikan peninggalan atau bekas sesuatu. Menurut istilah ada dua pendapat. Yang pertama, athar sinonim dari hadis. Yang kedua, athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, hadis. Hadis menurut bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah berarti perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi. Hadis qudsi yaitu Nabi hanya menceritakan berita yang disandarkan kepada Allah. Bentuk berita yang disampaikan hanya berupa perkataan. Jumlah hadis qudsi sendiri hanya sekitar 400 buah. Mayoritas kandungan hadis qudsi tentang akhlak, akidah, dan syariah. Selanjutnya ada hadis nabawi. Hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Selanjutnya Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya perbedaan Al-Quran dengan hadis. Di sini saya memaparkan 3 contoh perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat Rasul, sedangkan hadis bukan mukjizat sekalipun hadis qudsi. Yang kedua, Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis tidak banyak diriwayatkan secara mutawatir. Yang ketiga, membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah, sedangkan membaca hadis qudsi sekalipun tidak dinilai sebagai ibadah. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.